Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afinata Raika Fadlin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hadis tentang mudharabah. Nah, sebelum kita mulai, pengertian dari mudharabah adalah perjanjian kerjasama suatu usaha antara pemilik modal dan pengelola modal. Akad ini sering kita jumpai di perbankan syariah. Maka dari itu kita perlu mempelajari hadis baik berupa isi kandungan maupun makna global dari hadis tersebut. Nah, untuk hadis yang pertama itu ada hadis riwayat Muslim 2970. Berikut lafaz hadis tersebut. Nah, untuk artinya itu telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Saibah dan Amru an-Nahik dan Ishaq bin Ibrahim, dan ini adalah lafaz Ibnu Abu Saibah. Ishaq berkata telah mengabarkan kepada kami, sedangkan dua berkata telah menceritakan kepada kami. Waqi telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Khalid al-Khalada dan Abu Kilabah dari Abu al-Asiyat dari Ubadah bin Samit. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jawawut dengan jawawut, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam. Tidak mengapa jika dengan takaran yang sama dan sama-sama berat setara tunai. Jika jenis berbeda, maka jualah sesuka hatimu, asalkan dengan tunai dan langsung serah terima. Nah, sanad atau perawi hadis pada hadis riwayat ini adalah yang pertama ada Abu Bakar bin Abu Saibah, yang kedua ada Amru bin Naik, yang ketiga ada Ishaq bin Ibrahim, yang keempat ada Waqi, terus ada Sofyan, ada Khalid al-Hadza, terus ada Abu Kilabah, Abu al-Asiyat, dan Ubadah bin Samit. Makna global dari hadis riwayat Muslim 2970 adalah hadis ini adalah mengutip memiliki kaitan dengan prinsip mudharabah dalam konteks transaksi jual beli. Nah, dalam hadis tersebut Rasulullah SAW itu mengizinkan pertukaran barang jenis dengan tukaran dengan berat yang sama, serta dilakukan secara tunai dan secara langsung atau setelah terima. Nah, makna global dari hadis ini adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, emas dengan emas. Emas dapat ditukar dengan emas dalam takaran berat yang sama. Begitu pula dengan perak, begitu pula dengan gandum, jawawut, kurma, dan garam. Lalu, dalam transaksi mudharabah, jika barang yang akan ditukar memiliki jenis yang berbeda, maka penjual dan pembeli diperbolehkan untuk menjual dan membeli sesuai dengan kesepakatan mereka, dengan syarat transaksi dilakukan secara tunai dan langsung serah terima. Makna global dari hadis ini adalah prinsip yang disepakati itu harus dengan fleksibel dalam transaksi jual beli dalam Islam, dengan memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Nah, kalau relevansi dalam kehidupan dari hadis riwayat Muslim 2970 adalah yang pertama, prinsip kesejahteraan dalam pertukaran. Nah, hadis ini menegaskan bahwa dalam transaksi jual beli barang sejenis harus ditukar dengan takaran berat yang sama atau dengan nilai yang sama. Hal ini mencerminkan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam berbisnis, di mana para pihak yang harus memperoleh nilai yang setara dalam pertukaran mereka. Yang kedua, ada prinsip tunai dan langsung serah terima. Nah, artinya apa? Di sini hadis menekan pentingnya transaksi dilakukan secara tunai dan langsung serah terima. Hal ini untuk menghindarkan kemungkinan penundaan pembayaran atau ketidakpastian transaksi, sehingga memberikan kesempatan dan keadilan kepada kedua belah pihak. Nah, untuk yang ketiga, fleksibilitas dalam transaksi. Hadis ini juga memberikan fleksibilitas dalam transaksi jual beli, karena jika barang
yang akan ditukar memiliki jenis yang berbeda, maka penjual dan pembeli diperbolehkan untuk menjual dan membeli sesuai dengan kesepakatan mereka. Hal ini memberikan keleluasaan bagi pelaku bisnis untuk menyesuaikan transaksi dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Nah, untuk yang keempat, itu prinsip kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Di sini mengingatkan kita untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam transaksi. Meskipun ada fleksibilitas dalam transaksi jual beli, tetapi prinsip-prinsip syariah harus dijaga, termasuk menghindari riba, kecurangan, dan ketidakadilan dalam transaksi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, hadis ini memberikan pedoman bagi kita dalam transaksi dengan keadilan, kejujuran, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Hal ini relevan bagi di dunia bisnis, perdagangan, maupun dalam interaksi secara umum. Nah, untuk hadis yang kedua ada hadis riwayat Anas Sa'id, yaitu nomor 2874. Nah, yaitu dengan arti telah mengabarkan kepada kami Amr bin Zurarah telah menceritakan kepada kami Ismail dari Ayub dari Muhammad. Dia berkata, aku tidak tahu bahwa Suraih memutuskan mengenai seseorang melakukan mudharabah kecuali dengan dua keputusan, yaitu suatu ketika dia mengatakan kepada pelaksana mudharabah, berikanlah buktimu terhadap musibah dan dengannya engkau mendapatkan uzur. Atau sesuatu ketika dia mengatakan kepada pemilik harta, berikan buktimu bahwa orang kepercayaanmu adalah orang yang berkhianat. Jika tidak, maka dia bersumpah dengan nama Allah bahwa dia tidak mengkhianatimu. Nah, sanad atau rantai perawi hadis tersebut adalah yang pertama ada Amr bin Zurarah, yang kedua ada Ismail, yang ketiga ada Ayub, yang keempat ada Muhammad. Makna hadis riwayat An-Nasa'i adalah makna globalnya. Itu hadis ini menekankan pentingnya prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kepercayaan dalam praktik mudharabah. Pelaksanaan usaha harus bertanggung jawab dan memberikan bukti yang jelas terhadap keadaan yang mengakibatkan kerugian. Sedangkan pemilik modal itu memiliki hak untuk meminta bukti kejujuran jika ada keraguan. Nah, prinsip-prinsip ini memastikan transparansi, keadilan, kepercayaan dalam hubungan bisnis dan kemitraan mudharabah. Nah, berikut yang sudah saya sampaikan. Nah, apabila dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.